mulai saja. Ya, selamat malam teman-teman, Romogun, Resi, dan teman-teman sekalian. Sebelumnya untuk memulai Bible Study pada malam hari ini saya sampaikan dulu beberapa aturannya, yang dimana kalau misalnya sudah bergabung di sini, maka nanti pada saat mulai yang nanti di semuanya akan di-mute, yang aktif mikrofonnya hanya WL dan Puarta ini juga adalah Romo Gunawan. Dan oke, langsung dimulai saja. Mari kita angkat satu pujian terlebih dahulu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terima kasih karena Kau telah mengumpulkan kami semua melalui Zoom meeting pada hari ini untuk dapat mengikuti Bible Study dan dapat mendengarkan pelajaran dari Romo Gunawan, Tuhan. Kiranya Tuhan berkatilah kami agar kami dapat menerima segala macam pengajaran yang diberikan dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ke depannya. Kemudian pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, semuanya segala abad. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, silakan Romo. Ya. Halo. Halo ya, masuk suaranya kamu. Ya, bagaimana acaranya? Maksudnya acara. Apa? Enggak, maksudnya acaranya. Santai-santai tuh ya. Saya diberi judul sama Remi ya, sukacita
walau di tengah badai. Itu yang diusulkan oleh si Remi. Mungkin nanti ada yang mau sharing, boleh juga. Teman-teman mau tepatnya mau semua. Halo, Teman-teman semua mau. teman-teman bagaimana? Yang mengusulkan tema teman-teman. Oh ya, terima kasih. Apakah teman-teman juga pernah mendapatkan badai? Pernah, Romo. Apa badainya anak muda? Rumahku kebanjiran. Rumahku Oh. kebanjiran. Oh ya, Terus apalagi masuk ke rumah. masuk ke Itu rumah. Ya, itu benar-benar badai yang kelihatan ya. Iya. Atau ada badai rohani, badai iman, badai apa? Badai kehidupan. Misalnya tantangan iman, ada orang yang mengganggu atau seperti apa? Ada yang mau cerita sedikit? Apa ya? Ingat-ingat Hah? dulu mau. Apa? Monggo yang udah ada kepikiran, teman-teman mau cerita. Badai Ketika iman. ketika jadi Katolik, apa ada badai nggak? Tantangan iman, tantangan di tengah masyarakat seperti sekarang ini kan badainya keras ini ya. Apakah kita masih tetap setia kepada iman Katolik, tetap bersukacita? Mungkin anak muda belum banyak badai ya, masih senang-senang terus ya. Tidak pernah ada badai. Misalnya kalau di dalam keluarga ada suami istri, kadang-kadang ada badainya, bisa jadi ya. Suami yang tergoda oleh istri orang lain, atau ada anak muda yang terganggu sama istri orang lain. Bukan mau pacar orang lain. Pacar yang lain. Pacarnya berapa? Satu mau. Satu Di ya. tiap kota. Satu yang kelihatan. Gimana? Badainya apa sama pacar? Ayo, apa yang udah pacaran dong, boleh sharing. Kalau saya kan belum pacaran mau. Oh ya. Sharing apa ya? Sering, Romo, kalau Sering, ini. ya? Enggak, tapi bukan pacaran. Kerjaan. Kerjaan ya. Sama tantangan hidup. Oh, misalnya Banyak, Romo. Banyak banget. orang Katolik tidak bisa naik pangkat gitu, bisa juga kan? Itu kan? Enggak gitu. Oh ya. Kalau dari agama sih nggak pernah ini ya, nggak pernah ada masalah. Kebetulan kalau tempat saya kan udah berkali-kali pindah tempat kerja ya. Ya. Di beberapa tempat, di 5 tempat yang berbeda itu mereka kebetulan sih pemikirannya terbuka. Jadi kalau untuk agama gitu enggak ya, kalau emang bagus aja, kalau jelek aja gitu. Tapi lebih ke cobaan hidup sih, Romo. Cobaan hidup banyak sih. Kayak misalkan paradox of choice. Maksudnya tuh kayak kita tuh dihadapkan ke beberapa pilihan, maksudnya kayak banyak pilihan. Karena terlalu banyak pilihan itu justru kita nggak bisa memilih gitu, nggak bisa dibandingkan dengan kalau misalkan aku cuma punya 2 pilihan, jadi aku tuh kan kalau punya 2 pilihan tuh bisa benar-benar explore yang satu ini bagaimana, 2 ini gimana. Tapi kalau kita punya banyak banget gitu, malah justru kita bingung ya? Bingung, dan itu malah semuanya tuh kadang menyesatkan gitu. Aku lebih baik cuman punya 1 atau 2 pilihan dibandingkan dengan punya banyak pilihan, tapi justru itu malah jadi bumerang buat kita sendiri kan. Jadi kita ibaratnya gimana ya? Aduh, gimana ya jelasin ya, Romo ya? Tapi tetap bersukacita ya? Mencoba bersukacita di tengah peak situation itu. Kondisi yang terjepit gitu.
Dan itu tuh kadang tuh kita harus cepat ngambil keputusan. Nah, kalau kita tuh cepat ngambil keputusan kan nggak pernah maksimal ya Romo. Kadang tuh kita kalau kita nggak benar-benar mengenal satu perkara atau proyek itu gitu, itu tuh pasti nggak maksimal gitu. Jadi efeknya domino. Justru kalau kitanya aku pernah loh menghadapi situasi yang seperti itu. Tapi sorry ya Romo, aku nggak bisa jelasin detailnya ya. Karena itu detailnya bakal panjang banget. Kalau aku ceritain mungkin 1 malam nggak cukup. Cuma ya sampai itu. minggu depan nggak boleh. 1 hari ini nggak bakal cukup. Jadi intinya udah paradox of choice, terus salah milih jadi efek dominonya berentet. Itu tuh pokoknya super complicated. Itu tuh aku merasa wow gitu ya, kayak bertubi-tubi jadinya. Habis masalah ini, ada efek dominonya lagi, ada anak efek dominonya lagi. Itu deh pokoknya Romo. Jadi kayak gimana ya? Aku tuh kalau dihadapkan dengan situasi yang seperti itu, kan orang bilang katanya kita suruh optimis, bersukacita, terus istilahnya yakin sama janji Tuhan. Tapi jujur kalau di situasi kayak gitu yang bertubi-tubi itu tuh susah banget sih. Susah banget untuk yang namanya berpikir positif, sementara di sekelilingnya tuh negatif gitu. Nah, itu gimana Romo? Kira-kira gimana biar secara spiritual tuh kita bisa kuat walaupun banyak kayaknya seolah-olah nggak berhenti juga sih, masalahnya nggak berhenti di situ. Satu berhenti nanti ada baru lagi pasti muncul gitu. Waktu kecil, remaja, OMK pernah juga mengalami ada badai, ada tantangan, ada cobaan gitu. Entah, ya mungkin kadarnya tidak seperti sekarang. Ya. Nah begini, pasti semakin hari kita tidak pernah luput dari tantangan, cobaan, mungkin macam-macam cobaan hidup. Tapi itu sudah kita awali sejak kita kecil, sehingga ini menjadi sebuah latihan. Dari kecil kita sudah di-training, mendapat latihan di tempat, kita jatuh, mungkin waktu kecil naik sepeda, jatuh, luka, terus bangun lagi, nggak kapok, tapi kita semakin pandai naik sepeda, misalnya saja seperti itu. Maka kamu sudah bekerja, tantangan itu sebetulnya menjadi sebuah tempaan dari tempaan yang dulu-dulu. Sehingga kamu semakin kuat, semakin kokoh, sehingga kalau pada zaman dahulu, waktu kecil, waktu masih remaja, mendapat tantangan dan bisa melaluinya, maka pasti sekarang sudah dewasa, Tuhan pasti juga memberikan kekuatan kepada kamu untuk menjalani dan melalui cobaan-cobaan yang begitu berat. Meskipun sudah meskipun kadang-kadang terasa berat, tetapi kalau dari kecil sudah dilatih untuk bangkit lagi, pasti akan merasakan sebuah kekuatan besar yang kadang-kadang mungkin kita merasakan bahwa hal itu apakah mungkin bisa, tetapi dengan pengalaman dulu dari kecil kamu bisa melaluinya, kamu pasti percaya akan bisa melaluinya juga, melewatinya cobaan itu karena sudah terlatih. Dan itulah yang kemudian menjadi kekuatan iman bagi umat Katolik, bagi gereja sekarang ini. Karena apa? Kalau kita belajar kitab suci, hampir semua yang dilukiskan dalam kitab suci itu perjuangan iman. Maka
kita setiap tahun merayakan Paskah misalnya saja. Perayaan Paskah itu adalah perayaan kita mau belajar dari orang-orang, misalnya orang Israel dulu juga, yang mengarungi kehidupan yang sangat berat. Dari Mesir, melalui Laut Merah, berada di padang gurun, susah payah, tapi akhirnya sampai ke tempat yang dituju di Israel. Nah, kita mau belajar dari pengalaman iman orang-orang seperti itu, sehingga setiap kali kita merayakan Paskah, kita mau mengingat. Ingat peristiwa perjuangan umat Allah yang setia, dan kadang-kadang juga jatuh dan bangun, tapi akhirnya sampai ke tempat tujuan. Sehingga perayaan Paskah menjadi sebuah peneguhan bagi kita semua untuk bertahan dan berjuang dengan setia, sehingga apapun yang terjadi sulitnya kehidupan ini, Tuhan tidak pernah akan melupakan kita semua. Itu kira-kira yang bisa kita pelajari dari saat-saat kita membaca kitab suci, saat kita membaca pengalaman iman dari umat Allah. Itu dalam sejarah Perjanjian Lama. Di dalam sejarah gereja, misalnya pada abad-abad pertama, ya, ketika orang Katolik masih muda, karena orang Katolik gereja itu kan baru muncul sekitar tahun 30 Masehi sesudah Yesus bangkit dari kematian. Maka kemudian ada orang-orang yang begitu yakin dan percaya kepada Yesus Sang Juru Selamat, maka mereka kemudian mengambil keputusan untuk memilih karena merasa dipanggil oleh Tuhan untuk mengikuti Tuhan Yesus. Tantangannya apa? Berat sekali. Misalnya hampir semua kitab suci menceritakan tentang perjuangan itu. Misalnya surat Petrus yang pertama, kitab Wahyu, surat Ibrani, itu semua menceritakan bagaimana umat Kristiani waktu itu berjuang sekuat tenaga dengan berbagai macam tantangan, cobaan, penderitaan, tetapi akhirnya mereka semua menang, ya, meskipun cukup lama. Misalnya sejarah gereja, sesudah Yesus wafat dan bangkit, dan sekarang ini para murid Yesus tidak pernah berjuang bersama Yesus lagi. Mereka harus berjuang dalam gereja bersama-sama dengan teman-teman, dan mereka punya keyakinan, punya iman bahwa Tuhan Yesus yang sudah bangkit akan menyertai. Dan itulah yang dialami. Kita lihat misalnya saja Petrus dan kawan-kawan itu hidup di Roma. Zaman itu tidak seperti zaman sekarang ya. Roma dan itu dikuasai oleh kekaisaran Roma. Yakni para kaisar-kaisar yang zaman itu sangat kejamnya luar biasa. Misalnya saja kaisar zaman Yesus masih hidup, itu namanya Kaisar Tiberius. Maka ada kota namanya Tiberias. Jadi waktu Yesus lahir kan ada kaisar namanya Agustus ya. Dalam Lukas 2 disebutkan ya. Ketika Kaisar Agustus memerintahkan pendaftaran, itu kaisar di Roma yang menguasai seluruh daratan Eropa sampai ke Palestina, sampai ke Syria dan lain sebagainya. Nah, sesudah Kaisar Agustus ganti Kaisar Tiberius zaman Yesus. Lalu sesudah Yesus wafat dan bangkit, kaisarnya lebih sadis lagi. Namanya Kaisar Caligula. Wah, itu ingin menempatkan patungnya Caligula di Yerusalem. Wah, kan luar biasa itu. Maka terjadilah sebuah pemberontakan. Lalu sesudah Kaisar Caligula ada namanya Kaisar Claudius. Kita ingat cerita tentang Priska dan Aquila. Pernah dengar nggak itu ya? Priska dan Aquila itu adalah suami istri.
tinggal di Roma. Apa yang terjadi? Ketika orang-orang Kristen disuruh menyembah dewa-dewi, mana ada patung dewa-dewi Yunani yang dipasang sebagai dewa-dewinya orang Roma, Kaisar Roma, mereka harus menyembah dewa-dewi itu, termasuk harus menyembah Kaisar sebagai salah satu dari dewanya. Nah, Priska dan Aquila, kalau kita mau baca Kisah Rasul bab 18 itu ada di Korintus. Akhirnya masalah Kristus itu menjadi masalah besar di Roma sehingga orang-orang harus pergi dari Roma kalau mau tetap menyembah Kristus. Salah satunya adalah Priska dan Aquila diusir dari Roma. Bayangkan, diusir dari tempat di mana mereka bekerja. Tidak boleh lagi tinggal di Roma. Mereka terhuyung-huyung, mereka harus pergi, lalu akhirnya sampai di Korintus, ya, lalu ketemulah Priska dan Aquila dengan Paulus. Kebetulan Paulus dengan Priska dan Aquila itu hobinya sama, yaitu membuat tenda, dijual untuk hidup. Itulah perjuangan-perjuangan orang-orang Kristen awal. Dan pada zaman Nero, misalnya Kaisar Nero sesudah Kaisar Claudius, itu Nero sangat kejam terhadap orang-orang Kristiani yang ada di Roma. Sehingga waktu itu Petrus dan Paulus itu dihukum mati. Petrus disalib, Paulus dipenggal kepalanya, orang-orang Kristiani ada yang diadu sama binatang, kita masih ada bekas-bekas tempat pembantaian orang Kristiani pada waktu itu. Ada Kolosium yang sebetulnya untuk pertunjukan teater, tetapi seringkali dipakai untuk mengadu orang Kristiani dengan binatang. Macam-macam perjuangan yang berat pada saat-saat orang Kristiani mau mendirikan gereja. Mereka nggak bisa berdoa di sebuah gereja karena apa? Tidak boleh ada gereja. Adanya adalah kuil-kuil untuk dewa-dewi. Nah, perjuangan itu tidak pernah menyurutkan orang-orang Katolik meskipun mereka teraniaya. Akhirnya setelah hampir 4 abad, perjuangan mereka sungguh-sungguh membawa hasil. Ya, pada abad keempat itulah sekitar tahun 324 gitu. Mulailah dibangun sebuah gereja. Ya, jadi izin gereja waktu itu baru sesudah 4 abad baru diizinkan ada gereja ketika seorang kaisarnya simpati sama orang Katolik. Ini menjadi tonggak sejarah bagi munculnya orang Katolik, yakni Kaisar Konstantinus. Akhirnya ibunya namanya Helena, itu menjadi Katolik. Helena itulah yang memberikan boleh dikatakan hadiah untuk orang Katolik bahwa di sana mulai dibangun sebuah basilika, gereja besar yang pertama, yaitu gereja atau Basilika Santo Yohanes Pembaptis. Itulah yang menjadi tempat kantornya Uskup Roma. Uskup Roma yaitu ya Paus sendiri. Baru kemudian setelah beberapa tahun baru dibangun Basilika Santo Petrus yang sekarang tempat tinggalnya Paus. Tetapi kedudukan Uskup Roma tetap di gereja Santo Yohanes Pembaptis, namanya gereja Lateran. Itulah perjuangan yang terus-menerus sehingga pada saat itu abad keempat dibangunlah 200 gereja di kota Roma. Mulai berkembang ke seluruh dunia. Jadi di dalam badai yang sangat kuat, iman umat Katolik zaman itu tidak pernah surut, bahkan semakin dianiaya semakin berkembang iman Kristiani. Nah, oleh karena itu kalau zaman sekarang ini kita menghadapi badai yang cukup besar, percayalah
berdasarkan pengalaman iman orang Kristiani berabad-abad, iman itu tidak pernah goyah, bahkan berkatnya semakin mendalam. Nah, rupa-rupanya kalau tidak ada tantangan, itu iman Katolik malah bisa bisa menjadi lemah. Misalnya sekarang ini di Eropa Barat, khususnya di Belanda, di Jerman, di mana saja, itu orang Katolik imannya sudah mulai goyah, gerejanya mulai kosong. Karena apa? Karena tidak ada tantangan, karena tidak ada cobaan. Mereka semua bisa melaksanakan hidup dengan tenang, komputer lengkap, ekonomi jalan, keadaan negara tenang, nggak ada perang, semuanya bisa berjalan dengan baik, jadi nggak butuh Tuhan lagi. Justru pada saat tantangan, cobaan, badai itu besar, iman Katolik semakin tumbuh. Tapi saat kita tenang-tenang, semua fasilitas lengkap, orang tidak butuh Tuhan lagi. Maka ini bahayanya bagi kita anak-anak muda juga sekarang, di mana semua fasilitas yang kita hadapi itu lengkap, tidak ada masalah, anak kecil sudah mulai pegang-pegang HP, ya. Namun kan dunia HP ya sekarang ini, dunia komputer modern. Nah, saya ini termasuk yang gaptek ya, karena tidak pernah dibiasakan dari kecil, jadi harus belajar sedikit-sedikit. Ya. Tahu Zoom aja baru sekarang ini, ada Google Meet, tahu, tetapi hanya cetet-cetet aja, kalau suruh mengeksplor juga sudah nggak punya minat lagi. Oleh karena itu, tantangan-tantangan, cobaan-cobaan yang seringkali disebut badai itulah yang justru menjadikan kamu matang dan dewasa. Itu pengalaman iman Katolik berabad-abad. Maka bersukacitalah, tidak usah sedih, tidak usah berduka saat ada tantangan dan cobaan melanda kamu semua. Karena kamu akan menjadi orang yang kuat. Itulah kira-kira yang terjadi di dalam perjalanan iman gereja. Kalau kita membaca kitab suci, itu banyak sekali yang bisa menggambarkan itu. Misalnya, surat Petrus yang pertama. Surat Petrus yang pertama itu ditulis ketika orang-orang Kristiani sedang menghadapi tantangan dan cobaan yang kuat luar biasa. Ya, maka dikatakan di sana kalau mau mencatat surat Petrus yang pertama bab 1 bisa mulai dari ayat 3 sampai 10, tapi kita ambil bab 6 misalnya, ayat 6 misalnya. Bergembiralah akan hal itu ketika mereka sedang dicoba. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ya, jadi bergembiralah, ya, bersukacitalah sekalipun sekarang kamu mengalami berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu, maksudnya adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Ya, untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Itulah pengalaman iman dari para murid Yesus, umat Katolik, saat mereka mendapatkan cobaan yang cukup berat, dan nasihatnya adalah bersukacita dan bergembiralah. Ya, itulah sedikit kutipan dari kitab suci. Masih banyak yang bisa kita cari. Hampir semua kitab suci itu menceritakan tentang pengalaman iman ketika teraniaya, tapi justru pencobaan itu membuat mereka semakin kuat dan semakin kokoh. Itu mungkin ada yang mau menanggapi, silahkan.